Anak berapa, Pak? Anak 2. Anak Istri 2. 2. Serius? Iya serius. Wow. Saya melihat di sini hamparan bawang merah. Bima ini salah satu sentra bawang merah yang ada di Indonesia. Nah, ini sekarang harga bibit bawang di sini berapa, Pak? Kemarin saya beli pas 3 juta lebih harganya. 3 juta itu berapa banyak? 1 kintal. 1 kintal 3 juta. Penyakit bawang di Bima ini rata-rata apa, Pak? Ulat. Ulat. Sama, Mulai, ya, mulai, ya, janda pirang. janda pirang. Iya kan? Nah, ini yang biar penonton tahu, Pak. Ya, sistem mengatur air di bawang itu gimana sih, Pak? Enggak terlalu penuh airnya, ini kan sedang-sedang aja. Heeh. Bisa aja kita mengairi langsung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, abang-abangan gue, adik-adikan gue? Ketemu lagi bersama gue, Abang Narji si Juragan Lahan. Nih, jauh banget nih. Ini ada desa namanya Rangsolo di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Wow, saya melihat di sini hamparan bawang merah. Bima ini salah satu sentra bawang merah yang ada di Indonesia. Sekarang saya ingin mengunjungi di sini, melihat bagaimana sejarah orang di sini sampai menanam bawang merah dan apa problematika yang dihadapi oleh petani bawang yang ada di Bima. Wow. Langsung aja ikuti channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, sekarang saya sudah bertemu dengan Bapak Saiman. Wow. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik. Sehat, alhamdulillah sehat. Ini salah satu petani bawang yang ada di Bima, Pak ya? Iya. Nah, ini Pak Saiman, usia berapa, Pak? Usia sudah 38 tahun. 38 tahun. Ini mulai bertani bawang dari usia berapa, Pak? Mulai dari usia sejak 17 tahun. 17 tahun sudah bertani bawang. Bertani. Sebelum-sebelumnya itu ada kakek atau orang tua yang bertani bawang seperti ini? Dari kakek. Oh, dari kakek. Terus seterusnya kalau di orang sini kan semua petani. Semua petani. Iya. Dan rata-rata semuanya tanam bawang ya? Tanam bawang. Ada yang tanam bawang, jagung, kacang, padi, komplit kalau di sini. Tapi yang paling keluarga Bapak tekunin itu Bawang. bawang. Iya. Ini luasnya yang Bapak miliki berapa, Pak, di Bima, Pak? Kalau ini sekitar 30 hektar. 30 hektar? Bukan, 30 are maksudnya. 30 are. Itu punya keluarga Bapak? Iya. Hebat banget ya. Anak berapa, Pak? Anak 2. Anak Istri 2. 2. Serius? Iya serius. Wow. Tapi satu sudah pisah. Oh, Tiga iya yang kedua. iya. Nah, ini Pak, Bapak bertani bawang kayak gini kan belajar dari kakek. Iya. Ini yang mulai menanam bawang di Bima ini dari tahun berapa sih, apa sih, Pak? Sudah nggak lagi, saking lamanya. Saking lamanya ya. Iya. Mungkin sebelum Belanda datang pun Ya, sudah ada bawang di sini. Jadi sebelum zaman penjajahan pun sudah ada bawang di sini, iya. Pak ya. Pak ya. Nah, ini Pak, jenis bawang merah yang Bapak tanam di sini jenis bawang apa, Pak? Lokal. Bawang lokal sini. Iya. Bibitnya juga dari sini. Iya. Ini susah nggak, Pak, dapat bibit nanam di sini, Pak?
Nggak susah sih, cuman kita saling apa namanya, saling pindah-pindah lahan aja. Misalnya kita pembibitannya di lahan sana, kita bawa pindah lagi ke sini, saling gitu aja. Saling seperti itu ya. Nah ini sekarang harga bibit bawang di sini berapa Pak? Kemarin saya beli pas 3 juta lebih harganya. 3 juta itu berapa banyak? 1 kintal. 1 kintal 3 juta berarti sekitar 30 ribuan ya? Iya. Harga bibitnya. Iya, harga bibit. Kemudian juga itu dari Bapak nanam. Biasanya nih kalau kayak bibit kayak gini Pak nih. Iya. Ini kan berarti yang ditanam 1 siung atau gimana nih Pak? 1 siung. 1 siung ditanam. Nanti dia akan menjadi ini berkembang, satu, iya. Berkembang. Ini 1 siung ini bisa kalau dicabut nanti panen dapat berapa kilo Pak? Atau berapa ons? Ini. Kira-kira mungkin 1 atau 2 on lah satu ini kan? Iya, 1 pohon. Iya, 1 pohon. Kira-kira 1 atau 2 on lah. Tergantung dari bijinya. Dari 1 siung bisa menghasilkan 1 sampai 2 on. Iya. Ini modal obat-obatannya berapa Pak? Kalau hitungan 1 are? Kalau modal obatnya ini cukup lumayan besar sih. Ya, tergantung daripada obatnya. Kalau obatnya mahal pasti biaya juga mahal. Ya, kadang kita campur juga pestisida yang agak murah. Tapi yang kita tekunin obat yang paling paten itu adalah obat ini yang dijual oleh Advansia. Wow. Oh, ya. Apa tuh Pak namanya Pak? Namanya apa namanya itu? Lupa namanya obat. Ada semua di Oh saya, iya. Ya. Ada Asrarut. Asrarut sama ini Simponi sama Exia itu obatnya. Oh, itu obatnya. Pemungkasnya itu. Itu ya, pamungkasnya itu ya. Karena penyakit di sini apa Pak? Penyakit bawang di Bima ini rata-rata apa Pak? Ulat, sama mulai, ya. janda pirang, sama ini kerdil. Oh, kerdil. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Mana nih? Contoh bawang kerdil. Nah, kerdil. Sini ya. Padahal umur teman-temannya ini kan sudah besar ini. Tapi dia tetap seperti ini, padahal sama umurnya ini. Ini penyebabnya apa Pak? Kadang dari tekstur tanahnya, karena dia ini kan harus kasih air terus, tapi jangan kasih pengairannya jangan terlalu penuh sampai tergenang. Ya. Cuman begini aja tiap pagi sore baru seperti ini. Oh, ini contoh ya. Contoh. Artinya mereka juga tidak tumbuh rata ya. Iya. Ini kalau begini bisa diselamatin Pak? Bisa. Oh, bisa. Iya. Akhirnya bisa ngejar pertumbuhan yang lain. Iya. Cuman atur pengairannya, mengairinya aja. Pak, usia bawang itu panen dari mulai tanam sampai panen itu berapa bulan Pak? Sekitar 60 sampai 70 hari. 60 sampai 70 hari ya. Berarti seperti itu sudah bisa panen. Iya, ini Bapak, bawang di sini tuh biasanya pembelinya sudah ada datang ke sini atau Bapak bawa ke pasar sendiri? Sudah ada. Wow. Sudah ada. Kalau kita nggak puas juga dengan yang datang, kita bawa saja ke Bali biasanya. Oh, ini juga bisa. Ini juga salah satu pemasok ke Bali ya. Wow. Ternyata kita baru tahu ya, ternyata bawang yang ada di Bima ini juga salah satu bawang yang dibawa ke Bali. Iya. Yes. Itu Bapak nih. Bapak dengan luas seperti ini, aktivitas seperti ini, sehari-hari Bapak itu berapa kali sih datang ke sawah untuk melihat bawang Bapak? Hitung hari lagi, tiap hari tiap malam. Tiap hari tiap malam? Saking senangnya kita menanam bawang, karena ada kebahagiaan tersendiri. Itu malam ngapain Pak? Nggak ada, cuman lihat bawang ngantuk tidur. Ya. Bikin saung-saung di sini ya. Nah, ini Pak, kalau melihat kayak begini nih, sekarang di bulan-bulan ini penyakit yang lagi paling banyak di bulan ini. Ulat aja. Ulat. Sama ini, sama yang kerdil yang saya ceritakan tadi. Bawang kerdil sama ulat itu penyakit bawang yang ada di Bima ya. Dan insya Allah saya datang ke sini juga ada solusinya ya. Tadi kan alhamdulillah juga lewat Advansia ini kemarin saya gunakan ini Amotagol. Amotagol. Hasilnya gimana Pak? Kan kerdil ini kemarin. Kerdil. Saya semprot pakai Amotagol mulai dari 10 hari hingga sampai saat ini masih saya pakai. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Tapi kalau saya lihat ya, saya juga pernah melihat bawang yang ada di Nganjuk, bawang yang ada di Brebes, di Nrekang.
Dan ini saya melihat bawang yang ada di Bima ini dari bentuk daunnya, warna daunnya, pertumbuhannya ini kayaknya lebih maksimal gitu Pak. Iya. Karena perawatan dari awal Pak ya. Iya. Kalau sumber air sendiri Pak, ini dari mana Pak? Bor. Oh semuanya punya mesin bor ya? Bor. Karena bawang itu butuh air. Butuh air. Tapi juga nggak boleh juga terlalu banyak airnya kan? Iya. Nah ini yang biar penonton tahu Pak. Iya. Sistem mengatur air di bawang itu gimana sih Pak? Enggak terlalu penuh airnya, ini kan sedang-sedang aja. Misalnya kita mengairi langsung kita buang lagi. Oh. Itu pengaturan Jadi air. sekarang itu kita semprot, tapi jangan sampai menggenang. Menggenang ya. Karena terlalu banyak air busuk, Busuk. Ya. kurang air, Kurang air. jadi kering. Kering. Itulah uniknya pohon bawang. Jadi wajar lah kalau petani bawang dibilang pagi, siang, sore, malam harus menengok kayak gitu ya. Kayak pacar. Iya, seperti istri. Istri. Ya. Oh iya, lupa saya punya istri juga. Iya iya. Kayak istri. Nah, abang-abangan gue ada dan gue, inilah sekilas bagaimana kita bisa melihat dari seorang petani bawang yang ada di Bima ini bahwa bertani bawang itu ekstra perhatian, ekstra perawatan dan ternyata hasilnya itu sangat lumayan ya. Terbukti Bapak ini sudah dari kakeknya, orang tuanya sampai sekarang Bapak ini sudah menekuni dunia pertanian khususnya di bawang dan ternyata hasilnya bisa melebihi dari yang kita harapkan itu Pak ya. Saya doakan Bapak sehat terus, panjang umur dan nambah lagi lahannya Pak. Amin. Amin. Oke abang-abangan gue ada dan gue, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Semangat jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Yang sukses. Amin.